Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan memberkati kita dengan hidup yang baru, dengan semangat yang baru di pagi hari ini. Itu sebabnya mari kita membekali hidup kita di pagi hari dengan kebenaran firman Allah. Dan saya rindu tema firman Allah dalam renungan pagi hari ini yaitu belajar kepada Yesus. Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya." Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sering kasih dalam Tuhan. Dalam kisah ini ada 2 perbedaan yang sangat menyolok. Yang pertama yaitu ada banyak orang kaya. Yang kedua ada seorang janda miskin. Namun kedua-duanya sama-sama melakukan ibadah. Kedua-duanya sama memberikan persembahan. Dan dalam peristiwa ini Tuhan Yesus bukan hadir untuk menyalahkan baik yang kaya ataupun janda miskin ini. Tetapi Yesus hanya ingin mengajar kepada murid-muridnya bagaimana cara memberi penilaian yang benar. Bagaimana cara memberi penilaian yang benar. Sekali lagi saya katakan. Karena seringkali kita pun diperhadapkan dengan sesuatu di mana kita merasa benar dalam penilaian tetapi ternyata itu salah. Dan pagi hari ini mari kita sama-sama belajar dari peristiwa persembahan seorang janda miskin. Supaya kita lebih bijak dan kita tetap belajar seperti bagaimana Yesus memberikan penjelasan. Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Cara Yesus menghadapi situasi seperti ini, yaitu dia memanggil murid-muridnya dan mengajar. Nah, kalau Yesus mengajar bukan hanya kata-kata, tapi dia memberikan penjabaran. Dia memberikan perincian yang benar dengan mengatakan dari status pendapatan antara orang kaya dan janda miskin ini. Dan saya yakin murid-murid saat mendengar penjelasan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus, mereka seakan-akan gak mau percaya. Loh, ya opo rek Tuhan iki. Seakan-akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus salah. Tetapi mari, saya percaya kegalauan murid-murid saat itu, dan saya yakin saat itu pun bukan hanya murid-murid yang mendengar pengajaran Yesus. Tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat berbantah. Oleh karena apa? Ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Yang dimaksud adalah banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Ini yang dimaksudkan persembahan jumlah yang diberikan oleh seorang janda. 2 peser yaitu 1 duit. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Bahkan Tuhan menjabarkan lagi lebih terperinci. Dan disinilah saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita mau belajar kepada bagaimana cara Yesus memandang, kita pun harus punya pola pandang yang sama. Kebenaran di mata kita. Selalu kita melihat sesuatu yang kelihatan di depan kita. Wow, orang ini memberi persembahan 10 juta. Orang ini memberikan persembahan 1 juta.
Bahkan ada satu lagi orang miskin memberikan hanya 10.000, bahkan 1.000 rupiah. Sehingga mata kita menilai hati kita, pikiran kita. Yang 10 juta, yang 1 juta itu yang besar dibanding dengan yang 10.000 atau yang 1.000 rupiah. Kenapa? Karena kita hanya melihat dari nominal. Berapa sih yang diberikannya? Tapi yuk pagi hari ini kita minta biarkanlah Allah Roh Kudus memberkati kita dengan pola pikir yang benar. Kita mau seperti Yesus kalau kita mau menilai. Buat perincian. Buat kebenarannya terlebih dahulu. Sehingga orang yang kita nilai, penilaian kita tidak salah kepada orang itu. Amin. Haleluya. Yesus memberikan sebuah gambaran-gambaran yang sangat tepat. Bahkan kisah ini adalah kisah nyata yang Yesus lihat dan diajarkan. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan seperti Yesus kalau kita mau belajar kepada Dia. Dan sekarang pertanyaannya, mengapa seorang janda ini bisa melakukan, bisa bertindak seperti itu? Satu, dia punya kesetiaan. Dia beribadah walaupun dia merasa bahwa diri dia tidak memiliki apa-apa. Dia memberikan apa yang dia punya. Oleh karena apa? Yuk kita baca ayat penopang kita dalam surat Yakobus pasal yang kedua ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, sekali lagi saya katakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi, arti ayat ini, iman yang tidak disertai dengan perbuatan itu omong kosong, mati. Nah, perbuatan akan tercipta kalau ada roh keberanian. Janda miskin ini pun tidak akan melakukan perbuatan memberikan persembahan kalau tidak ada keberanian. Kalau dia berpikir kalau aku memberikan nanti gimana akhir hidupku. Mungkin aku bisa mati, kelaparan dan lain sebagainya. Tetapi dengan keberanian dia yakin. Ini loh yang akan membuahkan iman yang luar biasa. Yesus kagum dengan apa yang dia lakukan karena apa? Dia menemukan ada kesungguhan hati, ketulusan dari seorang janda miskin ini. Dan pada akhirnya Yesus mengatakan dia yang lebih besar. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin pagi hari ini engkau akan diperhadapkan seperti apa yang dialami oleh seorang janda miskin ini. Sekali lagi saya katakan, jangan minder, jangan rendah diri. Lakukan, setialah beribadah, beri yang terbaik. Sekalipun mungkin orang lain melihat itu kecil. Tapi ingat, Tuhan bukan melihat nominal, tapi kesungguhan hatimu. Dan gereja Allah tentunya membutuhkan kehadiran orang-orang yang diberkati Tuhan supaya dia bisa memberkati lebih banyak lagi. Oleh karena apa? Karena Tuhan memberikan sebuah pelengkap-pelengkap yang luar biasa. Luar biasa. Yesus nggak menyalahkan orang kaya. Tetapi Yesus memberkati semuanya. Tetapi kalau kita menilai yang salah, itu berarti kita nggak belajar kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini baiklah firman Tuhan akan memberikan kekuatan kemampuan kita untuk berpikir yang positif. Memberkati dan menilai orang bukan hanya sekedar kita menilai dengan apa yang kita lihat, tapi kita melakukan tindakan yang terbaik. Tuhan Yesus dipermuliakan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Biarkanlah firman Tuhan hari ini memberikan sebuah pencerahan. Kemampuan kami untuk berpikir yang positif. Memberikan sebuah penilaian bukan hanya asal apa yang kami lihat. Tapi kami mau bijak seperti Engkau. Itu sebabnya biarkanlah Allah Roh Kudus selalu menyertai kami. Supaya di langkah-langkah kami di hari yang baru ini. Benar-benar semua apa yang kami kerjakan. Apa yang kami katakan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan kau lihat isi hatiku.
Tuhan, kau lihat